Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat dan menjadikan teknik elektro semakin relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik elektro merupakan ilmu teknik yang mempelajari sifat-sifat elektron, yang dikenal sebagai listrik. Mahasiswa teknik elektro mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatannya oleh pengguna akhir. Teknik elektro sebagai salah satu bidang teknik yang tertua dan menjadi induk dari banyaknya bidang lain seperti jurusan teknik komputer yang berasal dari perpaduan dari teknik elektro dengan ilmu komputer. Ini adalah TV tabung. Mari kita lihat yang ada di dalam TV tabung. Berikut ini adalah isi dari TV tabung. Seperti yang kita lihat, banyak komponen elektronika, contohnya seperti resistor. Apa itu resistor? Resistor adalah komponen elektronika yang banyak kita lihat pada komponen elektronik. Umumnya, komponen elektronika pasif ini bisa kita lihat dan kita jumpai pada mesin elektronik seperti televisi, radio, dan masih banyak lagi. Resistor tersebut tersusun dari beberapa gelang warna yang menjadi hitungan presentasi sebuah nilai hambatan atau resistensi. Fungsi dari nilai hambatan ini tentunya ialah untuk membatasi serta mengatur besaran arus listrik yang ada pada rangkaian elektronika tersebut. Hal ini bisa dilambangkan menggunakan huruf R dengan satuan hambatan ohm. Berikut adalah gambar dari resistor. Berikut ini adalah satuan dari warna-warna resistor. Komponen selanjutnya ada kapasitor dan kondensator. Apa itu kapasitor dan kondensator? Kapasitor dan kondensator ini termasuk ke dalam komponen elektronika yang bisa digunakan untuk menyimpan energi muatan listrik sementara waktu. Fungsi kondensator atau kapasitor diantaranya bisa memilih gelombang radio di dalam rangkaian tuner. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dieletrik. Kapasitor ini dibentuk dari dua atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Yang kedua ada kapasitor elektrolit, memiliki anoda logam yang ditutupi dengan lapisan teroksidasi. Kapasitor elektrolit mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negatif. Yang ketiga ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang terdiri dari plat logam dengan film polyester diantaranya atau film berlapis logam disimpan pada isolator. Komponen selanjutnya ada dioda. Dioda ini merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang bermanfaat untuk mengalirkan arus listrik ke satu arah saja. Di samping itu, bisa juga menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Dioda sendiri merupakan komponen elektronika semikonduktor. Komponen ini mempunyai satu penghubung atau junction yang sering disebut komponen dua lapis atau lapisan N dan P. Komponen selanjutnya ada transistor. Transistor termasuk ke dalam komponen elektronika aktif multitermal. Umumnya, transistor mempunyai 3 terminal. Komponen ini memiliki nilai resistensi antara terminal yang dapat diatur. Berbagai macam fungsi transistor diantaranya bisa digunakan sebagai switch atau pemutus dan penghubung, arus, penyearah, modulasi sinyal, stabilisasi tegangan, dan lain sebagainya. Lalu ada komponen integrated circuit atau IC. IC termasuk ke dalam komponen elektronika aktif. Ini adalah komponen berbagai macam komponen sampai dengan ribuan komponen. Terdiri dari resistor, transistor, dan berbagai komponen elektronika lain yang bisa membentuk sebuah rangkaian elektronika
dan fungsi tertentu. Selanjutnya ada dari teknik elektro bidang telekomunikasi. Telekomunikasi memiliki fokus pembelajaran bidang telekomunikasi dan bukan hanya perihal pemasangan kabel dan komunikasi jaringan sinyal radio saja, tetapi di sini juga mempelajari berbagai perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seperti sistem komunikasi seluler dan teknik digital. Selain itu, teknik telekomunikasi juga mempelajari cara pembangkitan, pengolahan, penyaluran, dan penyebaran informasi secara efisien dengan memanfaatkan metode sains dan rekayasa. Berikut ini adalah komponen komunikasi data. Yang pertama, sumber atau source. Alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan dapat berupa alat input pada komputer. Yang kedua adalah pengirim atau transmitter. Alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks atau complex network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Yang keempat, penerima atau receiver. Alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. 5. Tujuan atau destination. Menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirim. Selanjutnya ada dari teknik elektro bidang tenaga listrik. Apa itu tenaga listrik? Tenaga listrik adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik-teknik yang berhubungan dengan tenaga listrik dan permasalahannya sehingga tenaga listrik dapat disalurkan dengan baik. Teknik tenaga listrik secara khusus berkaitan dengan pembangkit dan transmisi daya listrik dari satu tempat ke tempat lain. Berikut ini adalah macam-macam pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA. Sesuai dengan namanya, pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin yang ada di dekatnya. Yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disebut PLTU. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Yang ketiga, ada pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa disebut PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu ini biasa disebut pembangkit listrik tenaga angin. Tentu saja pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang sangat besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Yang keempat, ada pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disebut PLTS. Macam pembangkit listrik yang satu ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, sinar matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang masa. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Yang terakhir, ada teknik kendali dan komputer atau TKK. Merupakan salah satu konsentrasi pada jurusan teknik elektro yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang teori kendali dan teknologinya. Berikut ini adalah definisi atau istilah. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah kombinasi dari komponen-komponen yang bekerja bersama-sama membentuk suatu objek tertentu. Yang kedua ada variabel terkontrol
atau control variable adalah satu besaran quality atau kondisi condition yang terukur dan terkontrol. Yang ketiga ada variabel termanipulasi atau manipulated variable, adalah suatu besaran atau kondisi yang divariasi oleh controller sehingga mempengaruhi nilai dari variabel kontrol.